Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan masuk dengan kuliah ke-12 untuk mata kuliah Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Kali ini yang akan saya sampaikan terkait dengan special issues mengenai green job. Jadi, ketika minggu lalu, pada minggu sebelumnya, pertemuan ke-11, saya menyampaikan mengenai sustainable development, kemudian saya menyampaikan mengenai green economy, bagaimana green economy itu kemudian berkaitan dengan eh, circular economy, berkaitan dengan bioekonomi. Nah, hasil dari aktivitas yang sustainable tadi, aktivitas yang green economy tadi, itu akan meng-create pekerjaan-pekerjaan hijau. Artinya ada lapangan-lapangan kerja baru yang terbentuk untuk orang-orang yang bekerja di sektor-sektor yang terkait dengan green economy, terkait dengan circular economy, terkait dengan bioekonomi. Nah, dalam konsep sustainable development, jenis pekerjaan yang berkaitan dengan atau yang mendukung kegiatan green economy, kemudian circular economy ini disebut dengan green job. Jadi hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai green job. Saya izin share screen dulu terlebih dahulu. Nah, ini bahan kita hari ini terkait dengan green job assessment in developing country. Jadi green job itu tadi saya sudah sampaikan adalah pekerjaan-pekerjaan yang mendukung terciptanya green economy yang nanti akan mengarah kepada sustainable development. Untuk negara maju, jadi untuk Jepang, kemudian Jerman, green job ini sudah biasa, artinya hampir sebagian besar pekerjaan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang green gitu, karena mereka memang sudah membangun dengan konsep sustainable development. Tetapi untuk negara maju, karena negara maju masih belum banyak yang menerapkan proses pembangunan yang menuju kepada sustainable development, maka green job ini masih perlu diakses pekerjaan-pekerjaan apa saja, masih perlu dinilai pekerjaan-pekerjaan apa saja yang sebetulnya mendukung tercapainya green jobs, mendukung tercapainya green economy dan green circular economy. Nah, kalau tadi ketika pertemuan 11, saya sampaikan bahwa ada kaitan antara population, sumber daya, dan environment. Jadi kita harus mengakui mau tidak mau bahwa penduduk itu nanti akan berkaitan dengan sumber daya, nanti akan berkaitan dengan environment. Atau kalau konsep green economy, environment itu akan berkaitan dengan sosial, akan berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Nah, irisan di antara ketiganya inilah yang akan menghasilkan green economy dan sustainable development. Nah, jadi apa pendahuluan dari materi saya hari ini? Pertama bahwa semakin penting bagi negara maju maupun negara berkembang untuk melakukan transformasi dari ekonomi konvensional ke ekonomi hijau. Jadi move to green economy. Penggerak atau mekanisme di balik transformasi menuju ekonomi hijau di negara maju dan negara berkembang itu ini mungkin sama. Namun nanti ada perbedaan gitu. Perbedaannya apa? Perbedaan antara negara maju dan negara berkembang dalam struktur ekonomi dan dalam standar lingkungan dan kondisi kerja gitu ya. Jadi kalau negara maju sebagian besar sudah based on industri atau based on service jasa, tetapi kalau untuk negara berkembang mungkin masih sedikit yang sampai ke industri, mungkin sebagian besar masih based on agriculture misalnya gitu. Nah, ekonomi hijau itu apa ya, diprediksi akan membawa manfaat dalam hal ekonomi, dalam hal masyarakat, artinya sosial, juga dalam hal lingkungan, dan juga menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi investasi-investasi hijau, jadi green economy itu memerlukan green investment. Nah, green investment kan kalau dalam teori ekonomi makro itu kalau ada investasi maka akan menciptakan lapangan kerja. Maka green investment akan menciptakan green jobs, kira-kira seperti itu. Nah, beberapa studi menunjukkan pentingnya investasi hijau dalam penciptaan lapangan kerja. Jadi ILO itu sudah mulai mengakses tentang green job ini tahun 2011, kemudian UNEP tahun 2011 juga mencoba untuk melihat pekerjaan-pekerjaan yang ramah lingkungan. Nah, dampak dari investasi hijau di beberapa sektor, jadi apa sih contoh sektor-sektor hijau yang green itu? Jadi misalnya pengolahan sampah, energi terbarukan, jadi zero waste atau recyclers reduce, reuse gitu ya, maka itu akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang green jobs impact. Atau misalnya nih ada pegawai, kalau dulu kan kita menghitung
PDB, jadi hampir semua provinsi atau kabupaten itu kan menghitung PDRB, produksi nasional regional bruto. Nah, yang selama ini yang dihitung itu adalah produksi domestik regional brutonya itu PDRB coklat kalau dikaitkan dengan apakah dia green atau tidak. Kalau nanti PDRB-nya itu sudah berisi konsep green economy, maka PDRB-nya namanya PDRB hijau. Artinya apa? Orang-orang di pemerintahan yang punya kemampuan atau kapasitas untuk menghitung green PDRB itu juga termasuk dalam green job seperti itu. Namun, nah gitu ya, ketika kita bicara green jobs, sampai saat ini sebetulnya tidak ada definisi yang seragam. Green jobs itu apa gitu. Jadi semua orang memahami bahwa green job itu adalah pekerjaan yang diciptakan dari aktivitas investasi-investasi hijau atau green investment. Atau definisi pekerjaan ramah lingkungan kalau kita coba simpulkan dari apa yang saya paparkan tadi adalah pekerjaan langsung yang diciptakan dalam sektor dan kegiatan ekonomi yang ketika pekerjaan itu dilakukan dia akan mengurangi dampak lingkungan dan pada akhirnya akan membawa pada konsep sustainable development, konsep berkelanjutan. Nah, green job itu dibangun oleh dua pilar. Yang pertama adalah pekerjaan layak. Jadi tidak syarat green job itu dia pekerjaannya layak, lingkungannya berkelanjutan. Jadi kalau soalnya pekerjaannya nggak layak, lalu lingkungannya ternyata berbahaya untuk karyawan, itu juga nggak termasuk dalam green job. Green job, pekerjaan ramah lingkungan, mengejar tujuan lapangan kerja yang penuh dan produktif, pekerjaan yang layak untuk semua, dan ekonomi yang tahan perubahan iklim, rendah karbon, dan ramah lingkungan. Jadi itu syarat green job-nya. Pekerjaan ramah lingkungan di beberapa negara dihitung sebagai pekerjaan langsung yang terlibat dalam kegiatan atau aktivitas-aktivitas barang dan jasa hijau. Jadi green product. Jadi sustainable development itu di dalamnya ada green economy, di dalam green economy ada green investment, di dalam green investment nanti ada green job, nanti hasil dari pekerjaannya namanya green product. Jadi produk barang dan jasa hijau ini namanya green product. Ya, kalau dia bentuk produk namanya green product, kalau dia bentuknya service, green service. Tadi misalnya pegawai Bapeda yang bisa menghitung PDRB hijau itu masuk green job juga, tetapi yang dikerjakan adalah outputnya adalah green service, bukan green product. Nah, pekerjaan ramah lingkungan menghasilkan barang dan jasa hijau. Tadi sudah saya bahas. Pekerjaan apa sih? Misalnya nih ada orang yang bertugas atau punya bisnis menghasilkan produk pangan organik. Itu green jobs. Atau misalnya orang yang kerja di tempat ekowisata yang tidak merusak lingkungan. Itu green job. Atau orang yang kerja membuat panel surya atau masang panel surya. Itu green job. Ya, atau layanan keuangan hijau. Jadi ada layanan keuangan hijau. Sekarang ada green financial gitu ya. Itu juga green job. Jadi pekerjaan ramah lingkungan juga dapat menjadi pekerjaan khusus yang membantu mengurangi dampak lingkungan dari perusahaan dan kegiatan sektor apapun, asal dia berkaitan dengan aktivitas yang green yang tidak merusak lingkungan. Atau di dalam sektor pertambangan misalnya ada auditor energi yang di dalamnya dia memasukkan penilaian terhadap dampak dari sektor pertambangan itu terhadap lingkungan, maka dia masuk ke dalam green job. Green job sedang dihitung di semakin banyak negara. Jadi sekarang sudah banyak negara yang mencoba untuk menghitung green job. Nah, apa sih dimensi di dalam green job? Tentu saja karena green job itu berangkat dari green economy, maka dimensinya akan ada dimensi lingkungan. Jadi menetapkan tingkat kinerja lingkungan yang harus dilampaui dalam suatu kegiatan yang dianggap hijau. Dimensi apa lagi? Karena di dalam green economy ada environment, ada sosial, maka tentu ada dimensi sosial. Tadi saya sampaikan dimensi sosialnya itu jangan sampai pekerjaannya itu menjadi tidak layak bagi pekerja. Dan yang terakhir nanti akan ada dimensi ekonomi terkait dengan green job tadi. Lalu apa indikator green jobs? ILO, International Labour Organization, pada tahun 2011, ketika mereka mencoba untuk mengakses green job di beberapa negara maju, indikatornya adalah adanya peluang pekerjaan. Jadi ada pekerjaan, kemudian pekerjanya dibayar kerja berbayar tanpa paksaan, penghasilannya memadai dan produktif pekerjaannya, perlakuan adil dan setara dalam pekerjaan, jam kerja yang layak, keseimbangan pekerjaan dan kehidupan keluarga yang adil, lingkungan kerja yang nyaman, stabilitas keamanan, perlindungan sosial, lalu lingkungan sosial dan situasi di tempat kerja. Jadi
Green jobs itu tidak hanya bicara tentang aspek bahwa dia tidak merusak lingkungan, tetapi juga aspek sosial si pekerjanya juga diperhatikan, aspek ekonominya juga dia diperhatikan. Nah, di wilayah Asia Pasifik, pekerjaan apa sih yang paling banyak menghasilkan green job? Karena sebetulnya kan green economy itu berangkat dari perubahan iklim, berangkat dari emisi gas rumah kaca gitu. Sementara perubahan iklim, emisi gas rumah kaca itu sebetulnya lebih banyak terdampak atau justru lebih banyak disebabkan oleh sektor pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan. Maka tentu saja ketika penyebab atau sektor yang berkontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca ini bisa diatasi, bisa dimitigasi dan diadaptasi, maka dia akan jadi sektor yang paling banyak menghasilkan green job. Karena itu di sini pertanian, perikanan, kehutanan adalah sektor yang paling banyak menghasilkan green job. Tetapi juga kalau tidak bisa diatasi, justru tiga sektor ini adalah sektor yang paling banyak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Lalu sektor apa lagi? Ada transportasi, ada bangunan, ada konstruksi, ada daur ulang, pengelolaan air, pariwisata, dan ada kegiatan keuangan dan pemberdayaan. Serta mungkin ada sektor-sektor yang lain seperti tadi saya sampaikan, ada orang-orang yang berkaitan dengan green finansial, ada orang-orang yang berkaitan dengan perhitungan green PDRB, PDRB. Nah, itu semua masuk ke dalam green job. Lalu bagaimana sih cara mengakses, bagaimana sih cara menilai bahwa suatu pekerjaan itu masuk ke dalam kategori green jobs? Ya, jadi ada berbagai metode untuk menilai pekerjaan ramah lingkungan. Pemilihan alat mana yang paling tepat untuk melaksanakan studi sebagian besar tergantung pada pertanyaan yang ingin dijawab. Berbagai definisi statistik empiris untuk pekerjaan ramah lingkungan telah dikembangkan. Misalnya Eurostat itu telah menerbitkan buku pegangan pengumpulan data atau buku pegangan pengumpulan data Eurostat tentang barang dan jasa lingkungan. Namun, penerapan definisi tersebut dibatasi oleh kuantitas, kualitas, dan konsistensi data. Efek pekerjaan ramah lingkungan diklasifikasikan menjadi pekerjaan langsung dan pekerjaan tidak langsung. Jadi, pekerjaan ramah lingkungan itu ada yang langsung berkaitan dengan kegiatan green ekonominya, ada yang tidak langsung. Maka cara pertama yang dilakukan adalah kita melakukan inventarisasi dan survei. Jadi mau tidak mau di tahap awal kita harus memberikan survei. Jadi survei ini merupakan cara sederhana dan efektif untuk menilai berapa banyak pekerjaan ramah lingkungan yang ada di suatu sektor, di suatu wilayah, atau di suatu negara. Survei biasanya dilakukan dalam bentuk kuesioner yang dikirim ke perusahaan, departemen, atau analisis. Inventaris biasanya juga mengacu pada data nasional atau regional untuk menyediakan data pekerjaan secara statistik. Jadi misalnya nih kalau di Spanyol itu memperkirakan jumlah pekerjaan ramah lingkungan di Spanyol itu green jobs-nya pada tahun 2009 itu 530.000 atau sekitar 2,6 dari total populasi pekerja. Di 2,6 pekerjaan di Spanyol itu adalah pekerjaan yang green. Nah, ini kalau kita bagi yang tahun 2009 kita bagi berdasarkan sektor ya, jumlah yang 530 tadi ada wastewater, pengelolaan air, limbah, kemudian manajemen dan pengolahan sampah, renewable energi, pengelolaan hutan, bisnis jasa lingkungan, pendidikan lingkungan, pertanian organik dan peternakan, manajemen green space, industry and service, public sector, riset-riset lingkungan, dan juga jasa. Nah, kalau kita lihat dari tabel input-output analisis sesuai ekonomi, ini yang terjadi di di Spanyol tadi. Jadi misalnya nih, ini adalah sektor pertanian, itu jumlah inputnya 1.327, kemudian pertanian itu akan mendapatkan inputnya itu 1.327 dari pertanian, dari jasa dan makanan dan minuman 333, dari transportasi 34. Total output sektor pertanian adalah 6.467 ya. Bacanya seperti itu. Nah, ini adalah share kalau dia bagi. Jadi misalnya di sektor pertanian. Sektor pertanian itu kalau kita bagi pekerjaan konvensional dengan pekerjaan green di Spanyol tadi, itu 88% pekerjaannya konvensional, 12% sudah green. Kemudian ini untuk employment. Kalau kan tadi kan disampaikan pekerjaan green job tuh ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau yang langsung itu sama ada 2,28, yang green-nya 2,28.
Jadi direct jobs created, pekerjaan langsung yang berhasil diciptakan setiap 1 juta rupiah peningkatan produk akhir. Jadi 1 juta, kalau produk akhir meningkat 1 juta itu bisa meng-create pekerjaan konvensional 2,28, sementara pekerjaan green-nya 2,28. Kalau di tekstil, pekerjaan konvensionalnya 95%, green-nya sudah 5%. Di jasa atau hotel, konvensionalnya 97, green-nya 3%. Di sektor energi, konvensionalnya 77%, dan green-nya 23%. Ini kelebihannya. Jadi kita bisa sampaikan bahwa bisa kok sebetulnya dihitung, tetapi memang perlu metode assessing yang tepat. Nah, cara yang paling baru untuk menghitung green job ini bisa menggunakan computable general equilibrium models atau sistem dinamik yang pernah dipakai. Jadi ini model tautan lingkungan OECD dan model threshold 21 dari Millennium Institute. Jadi pernah dipakai untuk menghitung green job. Nah, ini adalah tugas ya yang akan disubmit di assignment untuk kuliah ke-12. Jadi pertanyaan pertama, coba identifikasi apa saja pekerjaan-pekerjaan hijau atau mohon maaf, yang pertama itu sektor-sektor green job sector. Jadi di Indonesia itu sektor apa saja sih yang bisa meng-create pekerjaan-pekerjaan hijau. Kemudian how big are green job sector? Kira-kira menurut Bapak Ibu seberapa besar sih green job sector di Indonesia ini sekarang sudah berapa banyak gitu ya. Kemudian apa kebijakan yang harus dilakukan atau diimplementasikan untuk mensupport gitu supaya green job ini semakin banyak di Indonesia. Ingat bahwa sustainable development itu akan di dalamnya ada green economy. Green economy baru bisa terwujud jika ada green investment. Green investment itu akan menghasilkan green job dan green jobs akan meng-create green product dan green service. Demikian kuliah dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.